tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para duta besar negara sahabat, para ketua lembaga negara, ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2022 dan peluncuran taksonomi hijau Indonesia dimulai. Mengawali acara pagi hari ini, mari kita saksikan bersama penayangan video Kaleidoskop OJK tahun 2021 dan video penghargaan pertemuan tahunan industri jasa keuangan PT IJK tahun 2022 dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan PT IJK tahun 2022. Presiden Joko Widodo memperpanjang status Presiden saat vaksinasi Indonesia. Kebijakan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini akan bertumpu kepada 3 pilar utama. Yang pertama, kecepatan vaksinasi, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Yang ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif, termasuk menjaga bor, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen. Selama tahun 2021, pandemi COVID-19 masih membayangi masyarakat Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi dampak pandemi melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan vaksinasi secara masif. OJK turut aktif membantu pemerintah mempercepat vaksinasi ke masyarakat, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Industri Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah. Berbagai langkah tersebut berhasil menurunkan angka positif dan kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia selama 2021. OJK sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan dituntut berkontribusi mengurangi dampak pandemi di sektor keuangan, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar, menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya, mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM, meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Berbagai stimulus diterbitkan OJK, baik di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi kebijakan juga dilakukan OJK bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan stimulus, OJK berkoordinasi dengan pelaku industri jasa keuangan dan sektor real untuk mendapatkan masukan. OJK juga berdiskusi dengan pimpinan daerah untuk mendapatkan masukan terkait langkah perbaikan ekonomi ke depan. Berbagai kebijakan tersebut memberikan dampak positif pada pertumbuhan industri jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri jasa keuangan, OJK menerbitkan berbagai roadmap pengembangan industri jasa keuangan.
OJK juga mendorong industri jasa keuangan melakukan transformasi digital melalui peluncuran cetak biru transformasi digital perbankan dan pengembangan klaster inovasi keuangan digital. Untuk mendorong UMKM bangkit, OJK melakukan berbagai inisiatif, antara lain mendorong securities crowdfunding sebagai alternatif pendanaan, mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, digitalisasi ekosistem UMKM, mengembangkan bank wakaf mikro dan KUR klaster pertanian. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta mendukung presidensi G20 di Indonesia, OJK meluncurkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap 2 2021-2025 dan membentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan. Sejumlah program juga dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. OJK juga bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD meningkatkan akses keuangan di daerah. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memperkuat layanan pengaduan konsumen keuangan dengan pemanfaatan teknologi. Serta bersama anggota Satgas Waspada Investasi menindak tegas pinjaman online dan investasi ilegal. OJK juga memanfaatkan hasil efisiensi untuk membangun kantor OJK di daerah. Kontribusi OJK tidak hanya terbatas pada kebijakan, namun secara nyata meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam dan pandemi melalui pemberian bantuan kepada masyarakat. Keseluruhan inisiatif tersebut dijalankan bersamaan dengan penguatan tata kelola melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 oleh OJK dan industri jasa keuangan, implementasi GRC terintegrasi, serta mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan OJK. Dukungan OJK menjaga stabilitas sektor jasa keuangan tidak berhenti sampai di sini. Upaya ini diiringi sinergi bersama pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor jasa keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi baru. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 memberikan penghargaan kepada insan atau tokoh masyarakat yang secara konsisten memberikan kontribusi dalam program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program inklusi dan literasi keuangan. Kategori penghargaan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2022 adalah kategori penggerak program inklusi keuangan nasional, kategori penggerak program edukasi keuangan nasional, kategori penggerak keuangan mikro syariah dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, kategori penggerak KUR klaster dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, kategori penggerak fintech dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Para penerima penghargaan adalah penerima penghargaan kategori penggerak program inklusi keuangan nasional, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Umar Zunaidi Hasibuan, Wali Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Penerima penghargaan kategori penggerak program edukasi keuangan nasional, almarhum Wiji Purwanta, pendiri Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Penerima penghargaan kategori penggerak program keuangan mikro syariah dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, Kiai Haji Abdul Halim, Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Saidiyah Kudus, Bank Wakaf Mikro Asa Berkah Sejahtera Kudus. Penerima penghargaan kategori penggerak KUR klaster dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, Nanda Budi Prayoga, Ketua Pembina Jertanmus IFS Indonesia.
Penerima penghargaan kategori penggerak fintech dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Marsal Pribadi, pelopor penyelenggara identitas dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemberian penghargaan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso, dilanjutkan dengan laporan. Laporan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimbo Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI, baik yang hadir secara virtual maupun fisik, dan pimpinan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, bagi yang hadir secara virtual maupun fisik. Hadir bersama kami fisik di sini ada Ketua BPK, Pak Firman Sampurno, Agung Firman Sampurno, dan Pak Rahmat Gobel dari DPR, dan juga Pak Dito, Komisi 11, Pak Amir Uskara, 11. Dan juga Duta Besar Negara Sahabat, Kepala Perwakilan Organisasi Internasional, Bapak Menko dan Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta pimpinan lembaga lainnya yang hadir secara fisik maupun virtual ataupun yang mewakili, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Pak Gubernur Pak Wery Warjio beserta jajarannya yang hadir secara virtual, Ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, para gubernur, kepala daerah, rekan-rekan anggota Dewan Komisioner OJK, para pimpinan asosiasi, lembaga jasa keuangan, dan juga SRO, rekan-rekan media massa, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama,
Kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya karunia-Nya kita bisa hadir dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 yang pada hari ini mengambil tema penguatan sektor jasa keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi baru. Tema ini sangat relevan pada pasca pandemi COVID ini, dan hari ini merupakan kehormatan bagi kami semua atas kehadiran Bapak Presiden yang juga nanti berkenan memberikan sambutan serta meresmikan taksonomi hijau nasional Indonesia. Dan ini tentunya memberikan semangat bagi kita semua untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengabdi kepada negara yang kita cintai untuk membawa Indonesia maju. Bapak Presiden yang kami muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, pertama mohon izin Bapak Presiden kami untuk menyampaikan laporan ini agak sedikit lebih detail, ya, karena ini merupakan komitmen kita bersama untuk kami persembahkan kepada negara yang kita cintai. Dapat kami sampaikan, sektor ekonomi dan keuangan terus dalam proses pemulihan pada masa pandemi yang didukung dengan semakin membaiknya penanganan COVID, ditandai dengan terus menurunnya kasus-kasus. Dapat kami sampaikan rata-rata dalam sebulan terakhir hanya 431 kasus per hari, kasus baru masuk. Meskipun cenderung ada tendensi meningkat karena kasus Omikron. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dan seluruh lembaga dan pemangku kepentingan atas capaian ini. Karena ini merupakan basis kami untuk melakukan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Meskipun kami juga belum bisa mengatakan bahwa 100% kami sudah bisa melakukan aktivitas sosial dan ekonomi kita. Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, sesuai mandat OJK dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK diberi mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memerlukan berbagai kebijakan, baik mikro maupun makro. Sehingga kami selalu melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan LPS dalam KSSK dalam membahas kebijakan-kebijakan ini baik mikro maupun makro, ya, prudensial, untuk kita bisa mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan. Dapat kami sampaikan berdasarkan mandat tersebut bahwa stabilitas sistem keuangan terjaga ditunjukkan dengan indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali dan perbaikan berbagai indikator-indikator keuangan lainnya. Dapat kami sampaikan di sektor perbankan, ya, pada akhir 2021 lalu, kredit sudah bertumbuh 5,2% YoY. Dengan NPL yang terkendali pada level 3%. Dan cenderung turun dari tahun lalu, di mana tahun lalu 3,06%. Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, namun dalam pandemi COVID ini kita masih mempunyai PR, yaitu restrukturisasi kredit dalam rangka COVID yang jumlahnya sudah semakin menurun, yaitu 693,6 triliun. Ini jauh di bawah level tertinggi pada saat itu, 830,5 triliun pada tahun 2020. Namun kami sudah kita minta kepada sektor keuangan perbankan untuk selalu membentuk pencadangan. Sehingga level cadangan terakhir sudah 14,85% atau dalam rupiah 103 triliun. Ini akan terus kami minta untuk lebih cepat lagi membentuk cadangan agar pada saat dinormalkan nanti sudah tidak terjadi yang kita sebut cliff effect. Di perbankan juga permodalannya cukup kuat, jauh di atas threshold, yaitu 25,67%. Dan juga didukung pertumbuhan dana masyarakat yang terus meningkat, yang pada akhir tahun lalu berjumlah 12,21% ya, secara YoY.
Dapat kami sampaikan juga di pasar modal telah pulih bahkan lebih bagus pada level sebelum COVID. Indeks harga saham sudah mencapai 6.693 pada 14 Januari yang lalu. Angka ini jauh pada level sebelum pandemi yaitu 5.361,25. Capaian ini dapat kami sampaikan merupakan peringkat ketiga terbaik di Asia. Sedangkan kapitalisasi pasar mencapai angka 8.252 triliun pada 30 Desember tahun lalu. Angka ini juga merupakan terbaik kedua di ASEAN setelah Thailand. Dapat kami sampaikan juga investor pasar modal meningkat cukup drastis, yaitu menjadi 7,5 juta pada akhir tahun lalu, dan ini melonjak 93% dari tahun sebelumnya, di mana 80% merupakan investor milenial. Ini berkah bagi kita karena memang investor di pasar modal merupakan investasi yang sangat menarik, terutama bagi milenial. Dapat kami sampaikan juga bahwa penghimpunan dana di pasar modal juga meningkat drastis, yaitu mencapai 363,3 triliun atau naik 206% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penghimpunan dana pasar modal ini terbaik di kawasan Asia Pasifik, yang di mana Asia Pasifik rata-rata hanya 171%. Dapat kami sampaikan pula, untuk pertumbuhan di IKNP sudah cukup kuat, permodalannya mencapai untuk asuransi jiwa 539,8% dan asuransi umum 327,3%. Ini jauh di atas threshold 120%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan juga menurun menjadi 1,9%. Mohon maaf, 1,9 kali, ini jauh dari batas ambang 10% atau 10 kali. Rasio kredit perusahaan pembiayaan terpantau stabil, NPL pada level 3,53% setelah sebelumnya sempat mencapai level di atas 5% di tahun 2020. Hal ini ditumpang oleh kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang mencapai 218,95 triliun atau 5,2 juta kontrak pembiayaan yang merupakan 60,1% dari total pembiayaan di piutang. Bapak Presiden yang kami muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, selain 3 subsektor yang kami sampaikan tadi, ada 1 subsektor baru yang kami pantau yaitu keuangan digital. Kehadiran industri ini memberikan dampak positif pada percepatan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap keuangan digital seperti pertumbuhan peer-to-peer lending sebesar 29,69 juta peminjam pada akhir tahun 2021, meningkat 68,15% dibandingkan tahun 2020. Dan pertumbuhan pemodal security crowdfunding yang telah mencapai 93.733 pemodal sejak diluncurkan pada awal tahun 2021 yang lalu. Percepatan akses ini akan terus kami tingkatkan sesuai dengan target strategi nasional keuangan inklusi sebesar 90% di tahun 2024. Kami sadar bahwa pemahaman masyarakat atas produk dan keuangan digital ini tidak sepadan dengan pemahaman masyarakat atas risiko yang melekat pada produk-produk tersebut. Sehingga masyarakat tidak bisa memahami secara lengkap konsekuensi dan produk-produk tersebut, terutama memahami produk yang berizin maupun tidak berizin. Sehingga menimbulkan dispute baik peminjam online legal maupun kami telah melakukan bersama dengan Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM, menandatangani surat keputusan bersama pada tanggal 20 Agustus 2021.
Dengan demikian, kami terus akan meningkatkan efektivitas upaya bersama, meningkatkan literasi, edukasi, penegakan hukum dalam rangka untuk perlindungan nasabah masyarakat yang terutama menjadi nasabah sektor keuangan. Kami mendukung langkah penegakan hukum tersebut oleh penegak hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal dan seluruh pihak yang terkait. Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, ke depan dalam menjaga perekonomian kita masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan, diantaranya bagaimana percepatan pemulihan kredit yang direstrukturisasi dan telah kami perpanjang sampai dengan tahun 2023. Namun kita sadar masih banyak hal lain yang harus kita siapkan, seperti adanya Omikron, dan juga adanya percepatan normalisasi kebijakan stimulus COVID-19 dari berbagai negara, adanya gap agregat dan supply mengenai disrupsi rantai pasokan yang telah terjadi, sehingga bisa menimbulkan inflasi. Dan kemudian kita juga harus bersiap untuk menghadapi agenda global pengurangan emisi karbon sebesar 41% dengan dukungan internasional dan 29% dukungan diri sendiri dalam skema hijau pada tahun 2030. Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, menghadapi tantangan tersebut, kami telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk sektor jasa keuangan di 2022. Yang pertama, kami akan terus meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan dengan memberikan insentif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR 25% lebih rendah dari yang biasa. Dan ini akan kami perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir. Di samping itu juga kami akan melanjutkan stimulus untuk mendorong kredit kepada sektor properti. Kebijakan yang kedua, kami mempersiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan negara maju, antara lain melalui percepatan konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas untuk bersiap-siap apa yang akan terjadi apabila ada impact negatif terhadap normalisasi. Dan juga kami mendorong percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit dan pembiayaan agar tidak terjadi cliff effect pada saat nanti dinormalkan di 2023. Dan kami juga akan melakukan penataan lebih cepat lagi industri jasa reksadana, dan juga penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKN. Prioritas kebijakan ketiga, menyusun skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dalam rangka penciptaan ekonomi-ekonomi baru, antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan taksonomi hijau 1.0. Dalam hal ini, OJK bersama SRO, Bursa Efek Indonesia, Custodian Central Efek Indonesia, dan juga Clearing Penjaminan Efek Indonesia, bersama-sama dengan pemerintah sedang mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon di Indonesia. Dalam taksonomi hijau yang kami susun, kami mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi, di mana 919 diantaranya telah kami konfirmasi oleh kementerian terkait. Hal ini akan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai taksonomi hijau selain Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN. Dan taksonomi hijau ini akan
mohon diluncurkan oleh Bapak Presiden pada kesempatan ini dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya OJK yang sudah dimulai dengan ATMR lebih rendah kredit kepada kendaraan berbasis baterai. Prioritas keempat, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM, untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30% pada tahun 2024, yang juga dari arahan Bapak Presiden, dengan berbagai model, diantaranya model cluster dalam sistem satu bersama mengenai pembiayaan, pemasaran melalui Oktober, pembinaan, serta optimalisasi lahan yang belum tergarap bekerjasama dengan gubernur dan kepala daerah setempat, serta program-program pembiayaan lain yang kita gunakan adalah KUR Cluster, kredit pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR, dan lembaga keuangan mikro, termasuk bank wakaf mikro, serta skema pemasaran melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Di pasar modal terus akan kami kembangkan pembiayaan UMKM melalui security crowdfunding yang sudah kami luncurkan pada awal tahun 2021 lalu. Prioritas kelima, kami akan terus memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekonomi digital secara nasional agar masyarakat bisa akses ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan akses yang lebih cepat dengan mengurangi ekses-ekses yang terjadi. Hal ini kami lakukan literasi, edukasi kepada masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen, dan juga kita tetap akan mendukung penegakan hukum apabila ada yang dilanggar. Dan juga hal ini kami lakukan bersama-sama dengan mitra kami, ya, yang berdasarkan SKP yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami juga akan mendorong keuangan formal seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank untuk masuk ke dalam bisnis online digital, sehingga ini bisa menutup gap permintaan yang begitu besar di masyarakat. Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan arah kebijakan tersebut di atas, dan juga proyeksi ekonomi kita sekitar 5,2% 2022 ini, kami memproyeksikan di 2020 ini akan lebih baik dari tahun lalu, sehingga kredit kami perkirakan akan tumbuh sekitar 7,5%, dana pihak ketiga akan tumbuh di rentang sekitar 10%, dan penghimpunan dana masyarakat di pasar modal, ini kami kasih ring antara 125 sampai 175 triliun. Utang pembiayaan dan perusahaan pembiayaan juga akan tumbuh sekitar 12%. Aset asuransi jiwa serta perusahaan asuransi umum dan reasuransi diperkirakan akan tumbuh 4,66% dan 3,14%. Sementara aset dana pensiunan akan mencapai 6,47%. Bapak Presiden yang kami muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, dapat kami sampaikan berbagai kebijakan tersebut sudah kami tuangkan dalam Master Plan Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025, serta berbagai peta jalan yang lebih detail untuk sektor-sektor yang tertentu. Khusus untuk mendukung ekonomi hijau dalam rangka menurunkan kadar emisi karbon dan efek rumah kaca, OJK telah menuangkan dalam Roadmap Sustainable Finance tahap kedua 2021-2025 untuk sektor jasa keuangan. Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kami mengapresiasi juga tokoh-tokoh yang tadi telah mendapat award dalam kontribusi menggerakkan inklusi keuangan nasional, edukasi keuangan nasional, keuangan mikro syariah, bank wakaf mikro, KUR Cluster, dan fintech di tahun 2021 yang lalu. Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, kami mewakili anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden
Bapak Wakil Presiden, seluruh kementerian, lembaga, dan pelaku sektor jasa keuangan yang telah mendukung OJK dalam menjalankan tugas selama ini. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada kami semua dan seluruh industri jasa keuangan agar kami ke depan dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam percepatan pemulihan ekonomi dan membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan sekaligus juga mohon untuk meluncurkan taksonomi hijau Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridho kepada kita semua, dan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Hadirin yang berbahagia, berikut akan kita saksikan bersama penayangan video taksonomi hijau Indonesia. Saat ini dampak dari perubahan iklim telah dirasakan oleh masyarakat. Kerusakan fisik serta dampak finansial akibat perubahan iklim merupakan tantangan yang dihadapi kita semua. Sebagai negara emerging country dan satu-satunya negara ASEAN pada keanggotaan G20, Indonesia diharapkan dapat ikut terlibat mendorong upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk mendukung upaya tersebut, sebagaimana tertuang dalam NDC, sektor jasa keuangan berperan penting dalam akselerasi pemulihan ekonomi melalui perubahan pola bisnis konvensional menjadi berkelanjutan. OJK berkomitmen dalam mendukung upaya menuju green economy melalui roadmap keuangan berkelanjutan yang mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, di mana Indonesia dikategorikan sebagai penggerak utama atau first movers dalam keuangan berkelanjutan. Selain itu, OJK juga terlibat dalam berbagai fora internasional. Salah satu komponen kebijakan dalam roadmap tahap 2 adalah taksonomi hijau Indonesia, yang juga merupakan inisiatif strategis OJK diikuti dengan kesiapan operasionalisasi bursa karbon di Indonesia. Taksonomi hijau merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang bersifat living document dan telah melalui berbagai tahapan pengembangan dengan melibatkan 8 kementerian dan stakeholders terkait. Taksonomi hijau digunakan sebagai pedoman bersama sebagai dasar penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif dari OJK dan berbagai kementerian atau lembaga lainnya untuk keterbukaan informasi dan manajemen risiko, serta menjadi panduan dalam pengembangan produk atau jasa keuangan berkelanjutan yang inovatif. Taksonomi hijau merupakan capaian atau kebijakan nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar hijau. Taksonomi hijau, persembahan untuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, diakhiri dengan pernyataan peluncuran taksonomi hijau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia beserta Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK beserta seluruh jajaran Dewan Komisioner OJK, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang saya hormati para gubernur seluruh Indonesia, para pelaku industri jasa keuangan,
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas masalah yang bertubi-tubi datang, dan saat ini kita berada dalam fase penting pemulihan ekonomi. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua OJK, bahwa indikator-indikator ekonomi terus menunjukkan perbaikan, stabilitas perekonomian dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, dan kita memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan. Tahun 2022 akan menjadi momentum, ini akan menjadi momentum. Dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali meskipun hati-hati masih ada varian Omikron yang harus diwaspadai. Pencapaian vaksinasi juga terus meningkat. Pagi tadi saya mendapatkan laporan, pagi-pagi, sudah disuntikkan 301 juta vaksin kepada rakyat kita, dosis 1 85%, dosis kedua mencapai 58%. Dan bahkan vaksin penguat, booster juga sudah kita suntikkan dan telah kita mulai sejak 12 Januari 2022 yang lalu. Penanganan pandemi yang semakin baik ini harus kita pakai untuk membangkitkan optimisme, memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas produktif lainnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, meskipun kinerja ekonomi sektor real terus membaik, tetapi kita harus tetap waspada terhadap perkembangan pandemi COVID-19, utamanya varian Omikron, dan juga dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Kelangkaan pangan, kelangkaan energi, kelangkaan kontainer, kenaikan inflasi, kenaikan harga produsen. Saya kira persoalan-persoalan itu harus terus kita ikuti karena dampaknya pasti ada terhadap negara kita. Pandemi yang berkepanjangan betul-betul telah menimbulkan luka yang dalam bagi sektor-sektor tertentu. Dan di saat yang sama telah terjadi global supply chain disruption yang memicu peningkatan harga komoditas dunia dan menimbulkan inflasi global yang semakin tidak menentu. Diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, ini harus detail dan efektif serta penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang sedang kita lakukan. Karena itu kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19, khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan, serta dapat membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan dan kita harapkan bahkan bisa tumbuh lebih baik dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua OJK secara gamblang dan jelas. Saya mengapresiasi jajaran otoritas jasa keuangan yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain, antara sektor jasa keuangan dengan sektor real,
harus saling mendukung dan saling menguatkan di saat-saat sulit seperti ini. Tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Tetapi sektor jasa keuangan juga tidak bisa kuat tanpa didukung pergerakan sektor real. Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor real, akan berpotensi munculnya skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya. Ragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya. Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwa 99,9% pelaku usaha kita adalah pelaku UMKM. Meskipun jumlahnya besar, sampai saat ini porsi kredit di perbankan juga saya lihat masih belum berubah. Masih ada di kisaran, sekali lagi ini sudah mungkin 3-4 kali saya sampaikan, di kisaran 20% saja. Oleh sebab itu, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua OJK, bahwa target kita di tahun 2024 bisa mencapai 30% porsi untuk UMKM kita. Dan untuk bisa sampai ke angka tersebut, kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan dari sekarang dan diikuti oleh aksi-aksi yang serius, yang konsisten dan berkelanjutan. Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, koperasi yang sulit mengakses permodalan, ini harus bisa kita permudah dan bisa kita percepat, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha atau memperbesar skala usahanya. UMKM bisa menjadi komponen penting untuk memulihkan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum mampu dipenuhi oleh para pemasok, akibat belum 100% pulihnya rantai pasok global. Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, pembangunan infrastruktur masih terus akan kita pacu dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri, hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang akan terus kita tingkatkan dan bolak-balik saya sampaikan akan setelah nikel akan kita stop, bauksit akan kita stop, tembaga akan kita stop untuk tidak timah akan kita stop, emas akan kita stop untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah. Dan pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga akan terus kita tambah, kita tingkatkan, dan diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian kita. Kebijakan reformasi struktural akan terus kita lanjutkan dengan berfokus
pada pembangunan ekonomi berbasis environmental, sosial, dan governance, serta terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mensukseskan agenda reformasi struktural tersebut. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan taksonomi hijau Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, Ya Syakur, Ya Hamid, dengan penuh kerendahan hati kami memanjatkan puji syukur atas segala rahmat-Mu, karena pagi hari ini segenap insan OJK bersama Presiden kami bisa menyelenggarakan pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2022 dan peluncuran taksonomi hijau Indonesia. Semoga pertemuan penting ini berlangsung dengan lancar dan melahirkan solusi dan pikiran cerdas di dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa kami. Ya Allah, Ya Halim, Ya Hafidh, tema yang kami angkat di dalam pertemuan ini, percepatan pemulihan ekonomi nasional, serta peningkatan ketahanan dan daya saing industri jasa keuangan. Kami mohon padamu, Ya Allah, berikanlah kekuatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kami untuk mewujudkan harapan-harapan mulia yang dirumuskan di dalam pertemuan ini. Ya Allah, Ya Aziz, jadikanlah pertemuan tahunan ini sebagai momentum dan wasilah untuk bersinergi dan berinovasi di dalam rangka merumuskan
langkah-langkah kebijakan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi bangsa kami, sehingga kami semuanya dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan negeri Indonesia yang jaya menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Ghafur, kami semua sudah berupaya mempersembahkan usaha yang terbaik kami. Namun hamba-Mu hanya sebagai manusia biasa yang tak luput daripada kelemahan dan kekurangan. Terimalah kami apapun adanya kami dan berkahilah perjuangan kami. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, bimbinglah kami, tampakkanlah kami yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan untuk menjalankan. Tunjukkan pula yang buruk, yang batil itu batil, dan berikan kemampuan untuk meninggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video konferen. Hadirin dimohon berdiri. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.